Pernahkah kamu merasa harus menelan kesedihan atau amarahmu sendirian? Sekedar demi menjaga senyum di hadapan orang lain. Kayak harus pakai topeng ya setiap hari. Iya, betul banget. Padahal di dalam hatimu rasanya tuh begitu sesak dan melelahkan. Pasti rasanya berat sekali ya. Sangat berat. Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksplorasi mendalam ke dalam tumpukan riset psikologi dan budaya yang jujur saja sangat dekat dengan denyut nadi keseharian kita. Topik yang sangat penting untuk dibahas saat ini. Betul. Topik yang mau kita bongkar adalah belajar sabar tanpa memendam emosi. Misi dari diskusi kita kali ini tuh sebenarnya sangat sederhana, tapi krusial. Kita ingin membantu kamu dan sebenarnya kita semua dari berbagai generasi. Khususnya teman-teman generasi muda ya. Tepat. Khususnya generasi muda. Kita ingin mencari cara melepaskan beban emosional dengan damai, sehat, dan pastinya didukung oleh sains. Dan konteks mengapa kita harus membicarakan hal ini sekarang, sungguh tidak bisa kita abaikan begitu saja. Datanya cukup mengejutkan kan? Sangat. Jika kita melihat data dari Menteri Kesehatan, diperkirakan ada sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. 28 juta. Itu angka yang masif sekali. Skalanya membentang dari depresi ringan hingga tingkat yang lebih berat. Namun, ada satu fakta dari survei nasional I6HS yang menurut saya secara personal paling menyayat hati. Fakta yang mana tuh? 1 dari 3 remaja kita, itu berarti sekitar 15,5 juta jiwa, memiliki masalah kesehatan mental. Ya ampun, 1 dari 3. Iya, dan dari angka yang sangat masif itu, tahukah kamu berapa banyak yang akhirnya mengakses bantuan profesional? Berapa banyak? Hanya 2,6%. Ya Tuhan, cuma 2,6%? Betul, ada sebuah keheningan yang luar biasa besar di sana. Jutaan anak muda kita sedang berjuang, tapi mereka berjuang dalam diam. Mendengar angka 15,5 juta jiwa dan cuma 2,6% yang berani atau bisa mencari bantuan itu, rasanya dada ikut berat ya? Sangat bisa dipahami, kayak kemana perginya yang 97% lebih itu. Tapi justru karena itulah kita duduk di sini sekarang. Bener. Lewat diskusi kita kali ini, kita ingin merangkul kamu yang mungkin sedang mendengarkan sambil rebahan atau sambil di kereta, yang mungkin sedang merasa sendirian. Kamu tidak sendirian. Kita hadir di sini sama sekali bukan untuk mencari siapa yang salah, apalagi untuk menghakimi. Ini adalah ruang aman kita bersama. Kita ingin sama-sama belajar bahwa merasa ingin menangis, merasa marah, atau kecewa sampai rasanya ingin teriak, itu sangat amat manusiawi. Sepakat sekali. Emosi itu valid. Mengelola perasaan-perasaan itu dengan anggun adalah sebuah keterampilan, bukan bawaan lahir, dan pastinya bukan sebuah kelemahan. Dan disinilah kita menemukan salah satu akar masalah yang sering banget luput dari perhatian kita. Di masyarakat kita, ada sebuah miskonsepsi besar yang seolah diwariskan turun-temurun. Miskonsepsi soal kata sabar itu ya? Tepat. Kita seringkali diajarkan atau secara tidak langsung dikondisikan sejak kecil untuk percaya bahwa sabar itu persis sama dengan diam, menelan perasaan marah bulat-bulat. Ah iya. Pokoknya kalau kamu diem pas disakiti berarti kamu sabar. Gitu kan biasanya? Begitulah anggapannya. Padahal, sains modern, terutama riset psikologi selama 3 dekade terakhir, dengan sangat tegas memisahkan dua hal ini. Memendam emosi, atau dalam bahasa medisnya supresi emosional, itu pada dasarnya sangat destruktif. Berarti memendam itu malah merusak ya? Sangat merusak. Emosi yang dipendam itu tidak pernah benar-benar menguap. Dia tidak hilang begitu saja. Terus larinya kemana emosi itu? Dia justru menumpuk di bawah karpet pikiran kita. Otak kita kemudian harus bekerja berkali-kali lipat lebih keras hanya untuk menjaga agar emosi itu tidak meledak keluar. Nah, ini nih yang sering bikin kita keliru, termasuk saya sendiri jujur saja. Gimana tuh kelirunya? Kita merasa udah jadi manusia yang paling sabar sedunia karena kita senyum saat dikritik, kita diam saat disakiti, kita bangga karena nggak meledak marah. Padahal sebenarnya kita lagi nabung bom waktu ya di dalam badan. Tepat sekali analoginya. Itu seperti menabung bom waktu. Jika kita melihat dari kacamata sains, khususnya penelitian dari psikolog Sarah Snitker di tahun 2012, kesabaran yang sesungguhnya itu justru sangat erat kaitannya dengan kecerdasan emosi yang tinggi. Oh, jadi bukan cuma soal menahan diri. Bukan, orang yang benar-benar sabar itu tidak menekan atau mengabaikan perasaannya. Mereka justru sangat sadar dengan apa yang mereka rasakan, tapi mereka mampu mengawal perasaan itu dengan tenang.
Mengawal perasaan, saya suka istilah itu. Dan yang membuat ini semakin indah, pandangan sains ini ternyata sangat sejalan dengan perspektif religius dan spiritual kita. Oh ya? Contohnya gimana? Majelis Ulama Indonesia misalnya juga menjelaskan bahwa sabar itu berarti menahan diri dari perbuatan yang merendahkan harkat kemanusiaan. Bukan berarti mematikan fungsi emosi itu sendiri. Oh, menarik. Jadi, sabar adalah tentang manajemen emosi. Artinya, kamu tetap berhak merasakan, kamu mengenali rasa sakit itu, kamu memprosesnya, tapi pada akhirnya kamu memberikan dirimu sendiri kebebasan untuk memilih respons yang paling bijaksana. Oke, mari kita urai perlahan. Kalau dibilang memproses dengan sehat itu kedengarannya ideal banget ya, tapi di kehidupan nyata, rasanya batas antara sabar dan memendam ini tipis banget. Memang kadang terasa kabur batasannya. Gimana ceritanya di dalam tubuh dan otak kita saat kita memendam perasaan itu dibandingkan kalau kita memprosesnya dengan benar? Untuk memahami mekanikanya, kita bisa merujuk pada teori dari James Cross, seorang profesor di Stanford University. Beliau punya konsep yang sangat terkenal, namanya model proses regulasi emosi. Boleh dijelaskan pakai bahasa yang lebih gampang dicerna? Tentu. Supaya mudah dipahami, bayangkan ada dua persimpangan jalan di otak kita saat kita menghadapi masalah. Oke, dua persimpangan jalan. Jalan pertama disebut penilaian ulang kognitif. Ini adalah proses mengubah cara pandang kita sebelum emosi itu meledak dan menguasai tubuh. Mengubah cara pandang di awal ya. Terus jalan keduanya? Jalan kedua adalah supresi ekspresif. Ini terjadi ketika emosi itu sudah telanjur membara di dalam dada. Tapi kita berusaha sekuat tenaga memakai topeng senyum supaya dari luar nggak kelihatan. Wah, biar lebih kebayang, untuk kamu yang lagi dengerin, mari kita pakai analogi keseharian yang pasti kita semua pernah rasain nih. Silakan, analogi apa tuh? Bayangin kamu lagi nyetir atau lagi naik motor di tengah kemacetan Jakarta yang luar biasa panas dan padat. Waduh, itu pemicu stres yang sangat umum ya. Banget. Tiba-tiba ada kendaraan lain yang nyalip sembarangan sampai motong jalur kamu secara agresif. Kalau kamu mengambil jalan kedua, yang disebut supresi tadi, pikiran pertamamu mungkin langsung bereaksi, wah kurang ajar nih orang, sengaja banget cari gara-gara. Dan saat itu juga emosinya naik. Iya, darah kamu langsung mendidih. Kamu merasa marah banget, tapi karena kamu merasa harus jadi orang yang sabar, kamu nggak klakson, kamu diem aja, bibir kamu tertutup rapat, tapi tangan kamu mencengkram setir kuat-kuat sampai buku-buku jarimu memutih. Nah, itu contoh sempurna dari memendam. Tapi, kalau kamu menggunakan jalan pertama, si penilaian ulang tadi, di detik mobil itu nyalip, kamu sengaja mereframe pikiranmu menjadi, wah, mungkin di dalam mobil itu ada orang yang lagi darurat medis, atau istrinya mau melahirkan. Perspektifnya langsung berubah ya. Betul! Situasinya sama persis. Kamu disalip di tengah macet. Tapi ajaibnya, karena ceritanya kamu ubah di kepala, emosi yang meledak di dada itu total berbeda. Kamu nggak perlu capek-capek menekan amarah, karena amarah itu sejak awal nggak sempat membesar. Dan penjelasanmu barusan itu bukan sekedar sugesti positif belaka loh, tapi terbukti nyata secara fisik di dalam otak kita. Masa sih? Sampai kelihatan di otak? Iya. Ada studi pemindaian otak dari tim peneliti bernama Goldin dan juga ratusan studi yang dikumpulkan oleh Buhle yang melihat langsung ke dalam otak manusia pakai alat MRI. Hasilnya luar biasa jelas. Apa yang mereka temukan dari scan otak itu? Saat seseorang melakukan penilaian ulang atau mengubah cerita di kepala seperti analogi kemacetan tadi, aktivitas di amigdala mereka otomatis menurun. Amigdala itu bagian otak yang mana ya? Kalau pakai bahasa awam, amigdala adalah pusat alarm kebakaran atau pusat ketakutan di otak kita. Oh, pantesan. Nah, sebaliknya, saat seseorang melakukan supresi, berusaha keras menyembunyikan emosi dari luar, padahal di dalam marah, aktivitas amigdala mereka justru melonjak tajam. Wow, malah naik ya kalau dipendam? Betul. Ini fakta yang sangat esensial untuk kita sadari bersama. Saat kamu memendam emosi, dari luar kamu mungkin terlihat sangat tenang, seperti permukaan danau yang diam. Tapi di bawah sana, di dalam otakmu, alarm kebakaran sedang berteriak-teriak tiada henti. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena dari tumpukan riset ini, ternyata dampaknya nggak cuma berhenti di sekedar rasa nggak enak di hati, atau bikin kita overthinking begadang mikirin omongan orang di malam hari. Dampaknya jauh melampaui itu. Memendam emosi itu secara harfiah merusak organ fisik tubuh kita kan? Sangat merusak. Ini bukan hiperbola.
dampak fisiknya sangat terukur secara klinis. Beberapa waktu lalu, majalah Tempo pernah mengangkat laporan medis yang menunjukkan bahwa seseorang yang stres kronis karena punya kebiasaan memendam emosi, daya tahan tubuhnya bisa anjlok hingga 15%. 15%? Itu gede banget loh untuk sistem imun. Iya, artinya sel-sel imun pembunuh virus di tubuh kita ikut melemah dan otomatis kamu jadi lebih gampang kena flu, demam, atau infeksi. Pantesan kalau lagi banyak pikiran batin, rasanya gampang banget masuk angin atau radang tenggorokan ya? Benar sekali. Selain itu, kalau kita lihat ke sistem saraf, memendam emosi itu ibarat kita menginjak pedal gas penuh-penuh di mobil, tapi rem tangannya juga ditarik maksimal. Mesinnya bisa jebol dong. Persis. Ini sangat membebani sistem saraf simpatis kita, yaitu sistem yang mengatur mode siaga tempur pada tubuh. Riset mengkonfirmasi bahwa kebiasaan menekan emosi ini secara signifikan meningkatkan detak jantung, merusak pembuluh darah, dan berujung pada tingginya resiko hipertensi serta penyakit jantung koroner. Merinding dengarnya. Bahkan, ada temuan dari ahli bernama Derogatis yang menemukan bahwa pada pasien kanker, mereka yang punya kecenderungan membungkam emosi negatifnya memiliki tingkat keparahan dan mortalitas yang lebih tinggi dibanding pasien yang bisa mengekspresikan kesedihannya secara terbuka. Tubuh kita benar-benar mencatat semua kesedihan yang tak terucapkan. Wow. Tunggu dulu. Kalau dengar data ini kan serem banget ya, tubuh kita jadi korban. Tapi mari kita coba lihat dari sudut pandang yang sering dipakai orang-orang kebanyakan. Sudut pandang yang seperti apa? Alasan utama kita diam dan menelan marah itu kan biasanya demi orang lain, demi harmoni sosial. Kita sering mikir, mending saya diam aja deh, daripada kalau saya ngomong nanti malah ribut, suasana jadi canggung, malah jadi musuhan. Betul, alasan klasik menjaga kerukunan. Nah, kalau niatnya baik untuk menjaga hubungan supaya nggak retak, masa itu tetap dibilang salah? Yang menarik di sini adalah sains justru membongkar ilusi harmoni tersebut. Riset psikologi prospektif membuktikan kebalikannya. Oh iya, gimana tuh maksudnya kebalikannya? Saat kita menekan emosi demi menjaga keharmonisan semu, secara tidak sadar kita justru sedang merusak fondasi kedekatan itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Padahal kan kita nggak ngomel-ngomel. Karena manusia itu makhluk yang sangat peka terhadap ekspresi mikro atau ekspresi wajah yang sangat kecil dan cepat. Saat kamu berusaha keras menyembunyikan amarah, lawan bicaramu meskipun secara sadar dia tidak tahu apa yang salah, secara bawah sadar, amigdalanya akan menangkap sinyal ancaman. Jadi lawan bicara kita tetap bisa ngerasain ada yang nggak beres ya? Iya, nada suaramu yang sedikit tegang, matamu yang kurang hangat, senyummu yang kaku, semua itu membuat lawan bicaramu ikut merasa cemas dan tidak nyaman. Mereka merasa, kok ada yang aneh ya sama orang ini? Wah, bener juga ya. Kita suka kerasa canggung sendiri jadinya. Akhirnya, memilih diam justru menciptakan jarak emosional. Niat awal kita untuk menghindari konflik malah membangun dinding pembatas tebal yang membuat orang lain tidak bisa benar-benar memahami diri kita. Dicokoki pepatah, diam itu emas. Dari Sabang sampai Merauke, yang namanya menjaga kerukunan, menjaga perasaan orang lebih tua, itu rasanya udah jadi harga mati yang nggak bisa ditawar. Tentu, budaya punya peran raksasa dalam membentuk bagaimana kita memproses emosi. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, apakah budaya kita sepenuhnya salah? Jawabannya pasti tidak sesederhana itu kan? Tentu tidak. Penelitian psikologi pribumi dari Universitas Gadjah Mada pernah meneliti kedalaman budaya Jawa terkait hal ini. Oh, riset lokal ya? Iya. Apa temuannya? Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi prinsip kerukunan. Saking pentingnya ketika seseorang marah, mereka jarang sekali meledak secara verbal. Mereka lebih memilih untuk diam, menarik diri, atau mendiamkan orang tersebut. Sebuah konsep yang dikenal dengan istilah satru. Oh iya, disatru, kayak didiamkan gitu ya? Benar, yang mengagumkan dari riset ini ternyata bagi orang Jawa, satru itu bukanlah bentuk pasrah. Di balik diamnya, satru adalah bentuk pemberontakan atau protes diam-diam yang sangat dalam. Menarik banget. Jadi diamnya itu ada maknanya. Dan yang perlu kita sadari, pola diam ini diturunkan lintas generasi. Kakek kita mendiamkan ayah kita saat marah, ayah kita mendiamkan kita, dan sangat mungkin kita melakukan hal yang sama ke anak-anak kita kelak. Cetak biru budaya ini sangat kuat mengakar. Sangat mendarah daging ya. Tapi ternyata waktu kita baca-baca sumber riset ini, fenomena menyembunyikan perasaan demi harmoni ini
bukan cuma monopoli orang Indonesia kan? Oh, tentu tidak. Di belahan dunia lain yang kita pikir lebih ekspresif pun, ternyata ada versi mereka sendiri. Benar sekali, kalau kita melangkah ke Jepang, mereka memiliki dua konsep filosofis yang sangat mendarah daging. Hone, yaitu perasaan dan niat asli yang ada jauh di dalam hati, serta tatemae, yaitu wajah publik atau persona yang pantas ditampilkan kepada masyarakat luas. Jadi selalu ada muka depan dan muka belakang yang disembunyikan. Iya, orang Jepang sangat dituntut untuk bisa menekan hone demi menjaga harmoni komunitas. Sejarahnya sangat panjang, konon berakar dari era para samurai, di mana satu kata yang salah bisa mengancam nyawa, sehingga menyembunyikan pikiran asli adalah taktik bertahan hidup. Dan ini yang paling bikin saya kaget waktu baca. Bahkan di negara barat seperti Inggris pun ada budaya seperti ini. Budaya menahan diri ala Inggris ya? Iya, mereka punya sebutan stiff upper lip. Jadi bibir atas yang kaku. Yang artinya kamu dituntut untuk selalu tegar, pantang menunjukkan emosi sedih, goyah, atau mengeluh dalam situasi hancur sekalipun. Betul, sebuah ketahanan yang sebenarnya membebani. Ini sudah berabad-abad dipandang sebagai simbol ketangguhan mental, terutama bentuk maskulinitas sebagai laki-laki. Laki-laki nggak boleh nangis, tapi kenyataannya, budaya membotolkan emosi ini sangat mematikan. Sangat mematikan. Sampai-sampai Pangeran William di tahun 2017 turun tangan langsung lewat kampanye Heads Together. Dia secara terbuka memperingatkan bangsanya bahwa budaya stiff upper lip ini bikin orang merasa bahwa kerentanan itu hal yang memalukan. Itu poin yang sangat penting, kerentanan dianggap aib. Dan dampaknya sangat tragis. Angka bunuh diri sempat menjadi penyebab kematian paling tinggi di kalangan pria di bawah usia 45 tahun di Inggris. Karena mereka nggak punya ruang aman untuk bilang, saya sedang tidak baik-baik saja. Karena kita sedang membahas irisan antara budaya dan emosi, ada satu temuan terbaru dari University of California, Irvine yang akan dipublikasikan secara penuh di tahun 2025 nanti. Ini memberikan kita lensa yang jauh lebih adil. Apa kata studi terbaru itu? Studi ini menemukan bahwa dampak kesehatan dari memendam emosi itu ternyata bisa bervariasi antar budaya. Pada orang Amerika, memendam emosi sangat kuat memicu penyakit jantung. Tapi anehnya, pada partisipan asal Jepang, kebiasaan menekan emosi tertentu tidak menunjukkan kerusakan kardiovaskular separah orang Amerika. Wah, aneh juga ya. Berarti tubuh merespons budayanya juga. Bisa dibilang begitu. Apa pesan moral dari sains di sini? Peneliti menegaskan bahwa kita tidak perlu serta-merta menghakimi, menyalahkan, atau membuang budaya luhur kita. Bagaimanapun juga, harmoni itu penting. Nggak usah dimusuhi budayanya. Betul, tapi ini juga bukan alasan pemaaf untuk terus-menerus memendam rasa sakit. Tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menghormati nilai-nilai budaya kerukunan kita, tapi di saat yang sama kita menemukan katup pelepas yang sehat agar tubuh dan mental kita tidak meledak. Jadi apa artinya semua ini untuk kamu? Kalau selama ini kamu selalu jadi si anak baik, si paling sabar di keluarga, yang selalu jadi tempat curhat, tapi malah menelan tangismu sendirian di kamar mandi, Sering sekali terjadi. tolong dengarkan ini. Kamu nggak perlu panik, dan kamu sama sekali nggak perlu merasa bersalah. Kabar baiknya adalah kita punya solusi. Betul, ada jalan keluarnya. Dan solusinya ini bukan menyuruh kamu untuk tiba-tiba jadi orang yang meledak-ledak marah di depan umum. Ada banyak cara praktis, sangat damai, dan bisa kamu lakukan sendiri di rumah tanpa harus ribet. Tepat. Inti dari berbagai pendekatan terapi psikologis modern sebenarnya bermuara pada satu prinsip dasar, bahwa merasakan emosi yang menyakitkan itu wajar, dan kita perlu belajar menerima rasa sakit itu tanpa menghakiminya, lalu menyalurkannya dengan cara yang konstruktif. Nah, dari setumpuk jurnal yang kadang bahasanya bikin pusing itu, kita sudah merangkumkan 5 solusi praktis yang bisa langsung diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Mari kita bagikan satu persatu. Langkah paling gampang yang bisa kita mulai, yang pertama adalah menulis ekspresif, atau sering disebut metode James Pennebaker. Ini metode yang sangat ampuh. Ini gampang banget. Siapin aja kertas atau buka notes di handphone kamu. Luangkan waktu sekitar 15-20 menit sehari, lakukan selama 3 atau 4 hari berturut-turut. Di waktu itu, tumpahin aja semuanya. Brain dump ya istilahnya. Betul, tumpahkan semua sumpar serapah, beban, sedih, atau pikiran paling gelap yang kamu rasakan. Gak usah peduliin ejaan atau struktur kalimat, kalau perlu setelah ditulis, langsung robek atau hapus aja.
Tujuannya cuma satu, memindahkan beban dari dalam otak keluar tubuh. Dan ini tervalidasi oleh riset. Riset Profesor Penebnitker membuktikan praktik sederhana ini secara drastis menurunkan kunjungan orang ke rumah sakit dan ampuh meredakan gejala depresi. Keren banget. Solusi keduanya apa nih? Solusi kedua, ini berkaitan langsung dengan rem tangan tubuh kita yang saya bahas tadi. Ada sebuah saraf penting di tubuh kita bernama saraf vagus. Cara terbaik untuk mengaktifkan saraf ini agar tubuh langsung rileks adalah melalui pernafasan. Latihan napas ya. Secara spesifik, teknik dari Stanford University yang disebut helaan napas psikologis. Cara melakukannya sederhana. Tarik napas panjang dari hidung sampai paru-paru terasa penuh. Lalu, saat kamu merasa tidak bisa menarik napas lagi, paksakan sedikit tambahan tarikan napas pendek di puncaknya. Oh, ditarik lagi sedikit di ujungnya. Iya, setelah itu, hembuskan perlahan dan panjang melalui mulut. Kenapa harus ada 2 tarikan napas? Karena tarikan ekstra itu secara mekanis akan membuka kembali kantung-kantung udara kecil di paru-paru yang mengempis saat kita stres. Masuk akal. Hembusan napas yang panjang setelahnya akan langsung memerintahkan otak untuk mematikan mode siaga tempur dan beralih ke mode tenang. Ini seperti menekan tombol reset untuk hormon stres seketika. Wah, yang teknik napas tadi enak banget loh rasanya kalau langsung dipraktekin. Tapi ngebahas soal napas, ini bikin saya mikir, kalau kita lagi ngobrol langsung sama orang, terus kita tiba-tiba keburu emosi gara-gara omongannya, kan nggak mungkin kita tiba-tiba narik napas panjang dan berisik di depan muka mereka kan? Betul, bisa aneh kelihatannya. Ada trik komunikasi nggak untuk ngadepin momen real time kayak gitu? Ada, dan ini membawa kita ke solusi ketiga. Komunikasi menggunakan I statement atau pernyataan saya. Ketika emosi memuncak saat berdebat, refleks otomatis manusia adalah menyerang dengan menunjuk. Nyalain orang lain gitu ya? Kamu ini egois banget sih, selalu sibuk sendiri main HP kalau kita lagi jalan. Begitu kata kamu diucapkan dengan nada menuduh, amigdala lawan bicara langsung menyala. Dan dia akan langsung defensif. Pasti langsung berantem jadinya. Nah, coba kita putar kalimatnya dan fokus pada apa yang kamu rasakan. Gunakan rumus saya merasa, ketika, karena. Jadi kalimatnya berubah menjadi, aku merasa kesepian ketika kita lagi jalan, tapi perhatianmu terus ke HP. Karena bagi aku ini waktu berharga buat kita ngobrol bareng. Oh, nadanya jadi jauh lebih lembut ya? Perhatikan bedanya. Fakta yang disampaikan sama. Tapi di kalimat kedua, tidak ada serangan. Kamu tidak menghakimi karakternya, kamu hanya mengekspresikan jujur apa yang kamu rasakan secara damai. Masuk akal banget. Emosi kita tersalurkan, perasaan kita tervalidasi, tapi harmoni tetap terjaga, tanpa ada yang merasa dipojokkan. Nah, untuk solusi keempat, ini datang dari dunia mindfulness. Pendekatannya sering disebut sentuh dan lanjutkan. Ini sangat membantu untuk mereka yang super sibuk. Bayangkan, emosi negatif itu seperti pop-up iklan yang tiba-tiba muncul di layar komputermu pas kamu lagi sibuk kerja. Jangan panik, jangan dibanting komputernya, akuin aja. Kalau kamu tiba-tiba merasa sedih atau marah di tengah meeting, batin aja di dalam hati. Oke, hai rasa sedih, saya tahu kamu muncul nih di dada saya sekarang. Tapi maaf ya, ini bukan waktu yang pas untuk ngobrol. Nanti malam kita proses. Validasi internal yang luar biasa. Ini adalah bentuk penerimaan sadar. Kamu mengakui keberadaannya tanpa harus tenggelam larut di dalamnya saat itu juga. Ini jauh lebih sehat daripada membohongi diri sendiri dengan bilang, saya nggak apa-apa, saya pantang bersedih. Benar. Dan akhirnya, solusi kelima sekaligus yang paling mendasar untuk mengelola kesabaran sejati adalah menciptakan jeda cerdas. Daniel Goleman, sang pelopor kecerdasan emosional, mengibaratkan bahwa otak emosional kita itu seperti mobil balap sports, sedangkan otak rasional yang bertugas menimbang baik buruk itu ibarat sepeda ontel. Jauh banget beda kecepatannya. Sangat jauh. Saat ada kejadian yang memicu stres, si mobil balap emosi kita langsung melesat cepat dan membajak seluruh kendali tubuh. Sepeda ontelnya tertinggal jauh di belakang. Jadi, inti dari kesabaran adalah dengan sengaja menciptakan jeda beberapa detik saja, agar otak rasional kita, yang ibarat sepeda tadi, punya waktu untuk menyusul dan mengambil alih kemudi. Jeda beberapa detik itu diisi pakai apa baiknya? Jeda ini bisa kamu isi dengan hal sesederhana minum air putih pelan-pelan, berjalan ke toilet sebentar untuk mencuci muka, atau sekedar melakukan peregangan kecil.
Aktivitas fisik kecil ini menyalurkan energi berlebih di tubuh sekaligus memberi waktu bagi rasionalitasmu untuk berpikir jernih. Wow, dari obrolan panjang kita hari ini, banyak banget perspektif yang dibongkar ya. Mulai dari masalah diam yang ternyata bikin sakit fisik, sampai teknik helaan napas psikologis, dan ngasih waktu buat si sepeda ontel di otak kita untuk ngejar si mobil balap emosi. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, sains pada akhirnya mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat indah dan membebaskan tentang apa itu kesabaran. Sabar yang sehat sama sekali bukanlah tentang menjadi bisu. Bukan menahan diri untuk disakiti terus ya. Betul. Sabar bukan tentang mematikan rasa kemanusiaanmu. Sabar adalah sebuah seni untuk secara sadar mengenali apa yang sedang bergejolak di dadamu, menerima perasaan itu dengan penuh welas asih sebagai bagian dari dirimu, memprosesnya pelan-pelan, dan pada akhirnya memilih untuk mengekspresikannya keluar dengan cara yang penuh tanggung jawab. Itu perspektif yang memberdayakan banget. Pemahaman baru ini sejatinya mengubah total definisi kesabaran yang selama ini kita pegang. Dari sebuah konsep kaku yang tadinya membungkam dan menekan kita, berubah wujud menjadi sebuah kekuatan besar yang justru memperdayakan kita. Sebuah kesimpulan yang sangat-sangat melegakan untuk didengar. Untuk kamu yang masih mendengarkan sampai di detik ini, terima kasih banyak. Kami sangat menghargai keputusanmu untuk meluangkan waktu berhargamu di tengah hari yang sibuk hanya untuk memberi ruang dan mengenali dirimu sendiri hari ini. Waktu untuk diri sendiri itu sangat berharga. Sebelum kita benar-benar menyudahi diskusi kita, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan kecil untuk menemani renunganmu malam ini. Jika selama ini, secara tidak sadar, sebagian besar energi kehidupanmu habis terkuras hanya untuk menahan pertahanan, menelan tangis, dan menyembunyikan perasaan aslimu dari dunia, Coba bayangkan sejenak. hal luar biasa, hal ajaib apa saja yang sebenarnya bisa kamu wujudkan dalam hidup ini jika energi yang luar biasa besar itu mulai hari ini kamu gunakan untuk sungguh-sungguh mengenali, merangkul, dan mencintai dirimu sendiri. Pertanyaan yang sangat menggugah. Mulai malam ini nggak perlu langsung melakukan hal yang muluk-muluk. Cobalah satu langkah kecil saja. Mungkin cukup dengan menarik satu napas panjang yang melegakan sebelum tidur, atau menuliskan satu kalimat terjujur di notes handphone kamu tentang apa yang paling mengganggumu hari ini. Jangan pernah lelah berproses, dan teruslah memelihara rasa ingin tahu yang ada di dalam dirimu. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya, dan selamat beristirahat.